Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan hari lepas hari. Kita percaya bahwa sampai hari ini itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau datang ke hadapannya dengan membawa hati yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya bahwa kita hadir pagi hari ini karena kita rindu mencari wajah Tuhan. Kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kita rindu memberi yang terbaik buat Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau katakan Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati
dengan baik oleh karena kuasa dan tuntunan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah kami boleh berjalan dengan tidak kekurangan apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Yesus yang kami puji, yang kami muliakan. Inilah doa kami. Atasku hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, ayat
Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Dibuka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk menceritakan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Dipersilakan. Kalau belum ada, kita mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dia yang memampukan untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hati kita mau dibentuk pagi hari ini, firman yang menjadi kebenaran boleh menjadi kekuatan dalam kita melangkah hari lepas hari ke depannya. Kita mau katakan bahwa kita rindu mendekat pada Tuhan. Bekerjalah Tuhan bagi setiap kami di tempat ini. Haleluya. Kudus hadir di sini. Menawan dan suci.
firman oleh Ibu Yanti. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami perlu Roh Kudus hadir di tengah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang hari lepas hari Tuhan, hingga pada hari ini Tuhan kami bisa bersatu memuji menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami perlu urapan, lawatan, Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Urapi kami semua ya Tuhan, sehingga firman-Mu bisa kami mengerti ya Tuhan. Baik kami yang hadir di tempat ini maupun yang ibadah online Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu itu bisa kami mengerti, tertanam, berakar, tertanam dan tumbuh di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Jamah setiap hati kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap membuka hati kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Senang rasanya ya, boleh berkumpul kembali dengan Bapak Ibu semua. Semuanya sehat-sehat. Amin ya, dalam lindungan Tuhan ya. Oke, saya langsung saja. Sudah dimulai lagu. Oke, sederhana saja sebenarnya. Saya ingin membagikan firman Tuhan terkait salah satu perasaan kita ya, kecewa. Saya yakin kita semua pernah kecewa karena kita punya perasaan. Kecewa terhadap suami istri, terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap orang lain, atau jemaat terhadap hamba Tuhan terhadap jemaat. Bahkan kita kecewa kepada Tuhan. Pernah alami? Pernah ya? Normal berarti. Saudara dan saya normal. Kita bukan robot. Nah, kita akan belajar. Sebenarnya kekecewaan yang kita alami itu sebenarnya yang membuat kita ada sampai hari ini. Yang membuat kita jadi kuat. Kalau kita sering berkata kita mau seperti Yesus. Kalau kita nggak pernah dikecewakan orang lain, bagaimana kita belajar mengampuni? Ya kan semuanya baik-baik, berjalan lancar. Ya kan? Kita nggak tahu gimana caranya mengampuni orang. Gampang atau susah? Ya kan? Apalagi biasanya yang sering kali membuat kita kecewa dalam banget adalah biasanya orang yang dekat dengan kita. Bener ya? Yang paling dekat dengan kita, yang kita percaya, ternyata dia mengecewakan kita. Dalam banget ya, bisa nggak kita ngampuni? Susah. Tapi itulah yang Yesus ajarkan kan, harus mengampuni. Yesus dikecewakan nggak? Dikecewakan oleh murid-muridnya, dihianati, ya kan? Petrus nggak mengakui Yesus sebanyak 3 kali, ya kan? Tapi akhirnya apa? Yesus ampuni. Yuk kita mau belajar ya, bahwa kecewa itu sebenarnya baik. Dan saudara bisa bayangkan kalau kita nggak pernah kecewa. Kecewa itu adalah suatu perasaan, kalau secara psikologi ya, perasaan yang timbul akibat sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai. Ya kan? Contoh, kita ingin sukses, kaya. Tapi kita nggak kaya-kaya gitu kan. Susah banget.
terus kita kecewa. Sebagai orang tua kita mengharapkan anak-anak kita baik terus ya. Tiba-tiba dia berantem misalnya, pukulin anak orang. Kecewa nggak? Kita kecewa. Sama juga anak-anak. Dia kan mengharapkan orang tua, ya kan? Yang kalau dia lagi pengen sesuatu, orang tua mampu dan mau membelikannya. Tapi ternyata enggak. Kecewa juga enggak anak-anak? Kecewa. Padahal ya, enggak semuanya ya yang kita mau, yang kita minta itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Oke, kita mulai dengan membaca ayat Alkitab yang ada di dalam Ulangan 8 ayat 1 sampai 10. Ini kita kembali flashback ke bangsa Israel sebelum masuk ke tanah Kanaan. Baik, kita baca bersama-sama pada hitungan 1, 2, 3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanannya atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk yang ada di dalam hatimu, yakni atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Dan oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik akan diberikannya kepadamu itu. Amin, haleluya. Kita kembali ke ayat 1. Kitab Ulangan, kitab terakhir Musa. 5 kitab pertama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab terakhir. Dan kitab ini bagi orang Yahudi adalah kitab paling penting. Terpenting. Di dalam kisah ini,
Musa mengingatkan kembali bangsa Israel. Mengingatkan kembali, mengulang lagi. Dia katakan, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Lanjut di ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Ingat, Musa mengingatkan kembali kepada bangsa Israel untuk merendahkan hati dan membiarkan engkau lapar. Kalau saat ini misalnya saya atau ada hamba Tuhan berbicara kepada Bapak dan Ibu semua, saya berkata, ya kan, Tuhan saat ini sedang membiarkan jemaat Tuhan di tempat ini lapar dalam 40 tahun ke depan. Saudara, apa yang akan saudara lakukan? Apa yang saudara pikirkan? Hah? Kecewa ya? Nggak datang lagi beribadah. Cari gereja yang lain. Yang membicarakan berkat-berkat berkelimpahan gitu ya. Tapi ingat, justru kita belajar ya. Lihat kekecewaan bangsa Israel itu dipakai Tuhan dengan luar biasa loh. Musa mengingatkan bangsa Israel. Pesannya, Tuhan membiarkan engkau lapar. Secara manusia, ya kan, kita memiliki memori. Apa yang ada di memori kita yang paling sering kita ingat? Perbuatan-perbuatan yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan? Yang menyenangkan, ya kan? Yang tidak menyenangkan apakah bisa kita lupakan? Betul ya? Yang tidak menyenangkan itu bisa kita lupakan? Tidak kan? Enggak. Kalau kita mengampuni orang lain, apakah kita bisa melupakan perbuatannya? Enggak bisa. Jadi jangan mencampur adukan antara mengampuni dengan melupakan. Orang yang mengampuni, dia akan tetap mengingat. Tetapi tidak menyakiti dia lagi. Dia sudah berdamai dengan masa lalunya. Musa ingatkan kepada bangsa Israel untuk mengingat apa yang sudah mereka alami. Kita selalu senang ya saat kita memperkenalkan kepada orang lain. Atau kalau kita bersaksi, kita kan senang membicarakan kebaikan-kebaikan kita ya, benar ya. Misalnya kita reuni dan lain-lain. Selalu teman kita akan bertanya, kamu kerja di mana gitu kan? Sudah jadi apa gitu kan? Begitupun kalau kita bersaksi kan, kita sudah punya apa, dapat apa dari Tuhan. Jasa apa yang sudah kita buat bagi Tuhan. Ada nggak yang bersaksi, oke, saya berdosa Tuhan. Saya nggak layak, ya kan? Saya tidak layak di hadapan Tuhan. Jarang ya, jarang kita dengar itu ya. Itulah manusia. Padahal selama kita hidup, seringkali kita melihat pertolongan Tuhan hanya setahap demi setahap, tidak utuh. Kalau kita bisa melihat utuh, maka kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan dengan mana kepada bangsa Israel
Mana itu roti dari surga, makanan dari surga. Mana itu berbentuk sisik, berwarna putih, kecil-kecil. Kalau Alkitab katakan seperti ketumbar. Jadi bangsa Israel selama 40 tahun hanya makan itu. Saudara bisa bayangkan ya, coba saudara bayangkan kalau saudara ada di zaman itu dan saudara merupakan bangsa Israel. Saudara bisa bayangkan selama 40 tahun makan mana? Roti tak beragi itu. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah ke Makassar dan bertemu dengan teman saya di Makassar. Begitu pulang, saya dibawain oleh-oleh kepiting Papua. Jadi yang ukurannya 1 sampai 2 kilo yang gede-gede ya. Beda kalau kita makan kepiting di tempat ini, kecil-kecil banget. Di sana di Makassar ternyata nggak kepake kepiting kecil, dibuang-buang. Besar-besar, 1 termos penuh besar, sampai harus disimpan di kulkas. Jadi 1 kulkas itu isinya kepiting. Hari pertama makan kepiting saus Padang, enak. Hari kedua lada hitam, masih enak. Tapi begitu hari ketiga, ya kan, kolesterol tinggi, ya kan, sakit kan. Jadi sakit, kolesterol tinggi, darah tinggi, gitu kan. Masih ada kepiting, beberapa masakan lagi, ya kan. Mau dimakan, nggak dimakan, ya kan. Padahal ini makanan favorit, makanan enak. Masuk hari keempat, kita mau makan apa? Kepiting lagi. Stop, saya bilang. Telur dadar aja, sama kecap. Ya, saudara bisa bayangkan bangsa Israel pagi, siang, malam itu makan mana? Selama 40 tahun loh. Kira-kira apa yang dia rasakan? Hah? Enak kan? Enak loh. Saudara punya makanan favorit, saya yakin kalau saudara makan itu berhari-hari berturut-turut, saudara pasti sama dengan saya akan minta telur ceplok, telur dadar. Ya kan? Kita akan bosen. Oleh karena itu, wajar nggak saat itu bangsa Israel bersungut-sungut? Dikasih makan mana terus? Wajar ya? Secara manusia wajar kan? Wajar. Itulah sebenarnya akibat dampak dosa. Saudara ingat pertanyaan saya bulan lalu ya? Mengapa Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu salah? Kemarin yang jawab Nofri apa Sefri ya? Setelah makan itu manusia memiliki standar baik dan jahat tersendiri. Bukan baik dan jahat versinya Tuhan. Manusia punya standar di sini baik dan jahatnya, tetapi Tuhan ada di sini baik dan jahatnya. Manusia menciptakan versinya sendiri. Rasa bosan, rasa kecewa itu juga manusia yang ciptakan akibat makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dulu Adam dan Hawa sebelum makan buah itu, mereka bosan gak tinggal di Taman Eden? Enggak bosan. Makan buah-buahan yang ada di Taman Eden bosan gak? Enggak. Mereka telanjang. Mereka malu gak? Karena standarnya mereka menggunakan standar Allah saat belum makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itulah standar Allah. Setelah makan kita menciptakan standar tersendiri. Sehingga muncullah rasa kecewa. Ya kan? Standar kita berubah. Jadi kalau kita kecewa dengan standar kita, itu baik. Itu membuktikan bahwa kita berdosa. Kita nggak bisa apa-apa. Kita butuh Tuhan. Oleh karena itu standar kebaikan kita, standar kebenaran kita harus standarnya Allah.
Nggak bisa standarnya manusia. Seringkali kita harus dibuat jatuh sampai kita nggak bisa bangun. Karena kalau kita masih bisa bangun, kita masih bisa berkata, saya hebat, saya bisa. Sampai orang lain nggak bisa tolong kita. Hanya Tuhan satu-satunya yang mampu tolong kita. Kita baru bisa bilang, Tuhan baik. Kita baru bisa bilang bahwa kita perlu Tuhan. Nggak mungkin kalau kita belum dibawa sampai tahap itu, kita bisa mengakui Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat kita, penolong kita, sahabat kita yang setia. Tetapi kalau saudara sudah sampai tahap itu, pengenalan saudara akan berbeda. Mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Saudara mau dibawa sampai ke titik lembah terdalam kita, supaya kita melihat terangnya Allah. Dan kita menyatakan terang Allah itu satu-satunya jalan yang mampu menolong kita. Mau? Susah ya? Susah. Oke. Boleh ke slide selanjutnya. Slide 7. Allah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana. Di dalam pengiringan kerohanian kita selalu berbicara berkat dan kita senang dengan itu. Betul ya? Rohani kita dibuat gendut. Saudara tahu buat gendut? Lihat perut saya ini termasuk gendut. Isinya lemak. Kerohanian kita nggak sehat. Nggak sehat. Saudara dengar berita di Pamulang, saudara kita umat Katolik yang dipersekusi, dengar, ya kan? Tapi mereka berani loh. Tapi maafkan saya, yang menolong mereka itu bukan orang Kristen. Itu teman-teman Muslim yang menganiaya. Yang menganiaya teman Muslim, yang menyelamatkan mereka juga teman. Jadi pengenalan akan Tuhan itu ternyata tidak bergantung agama ya. Tergantung pribadi. Oleh karena itu mengenal Tuhan harus dengan hati, juga harus dengan akal budi. Harus seimbang. Kalau saudara hanya pakai hati, saudara gampang dimanipulasi oleh orang lain. Kalau saudara menggunakan hanya akal budi, saudara yang akan memanipulasi orang lain. Jadi harus seimbang. Hati kita, akal budi kita. Karena Tuhan bilang saat kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Enggak bisa mengasihi orang lain itu setengah-setengah. Saudara mengasihi diri sendiri. Kalau saudara lagi makan enak, ya kan? Kita makan ayam bakar ya. Kita ajak teman kita hanya pesen tempe goreng. Karena mungkin duit dia terbatas. Apa yang saudara lakukan? Maukah saudara bagi 2 ayamnya? Enggak. Terlihat sederhana, tetapi disitulah ya kan, karakter kita sesungguhnya diuji. Itu hal yang sederhana ya. Itu hal yang sederhana. Kita harus berlatih. Otot rohani kita harus dilatih. Pengenalan kita akan Tuhan hanya bisa didapat melalui hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Bagaimana kalau saya datang ke gereja seperti saat ini? Saudara mendengarkan saya ya berbicara? Bisa, tapi impact-nya kecil.
Bisa. Saya berkhotbah, share firman Tuhan di tempat ini. Saya tidak bisa membawa saudara untuk mengenal Tuhan Yesus. Karena saudara dan saya sama posisinya. Kita sama-sama orang berdosa, penuh dengan kelemahan. Yang bisa saya lakukan saat saya berkhotbah, saya adalah memperkenalkan Yesus Kristus yang saya percaya sebagai Allah saya. Satu-satunya kepada saudara. Karena dia yang dari surga turun ke dunia. Itulah yang bisa saya perkenalkan. Allah yang saya sembah, Allah yang baik. Itulah yang saya perkenalkan kepada Bapak Ibu semua. Lalu, saudara ingat kata-kata untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala sesuatu yang keluar dari mulut Allah. Kalimat ini muncul di Perjanjian Baru. Jadi Ulangan adalah kitab yang paling banyak dikutip oleh Yesus. Saudara baca dengan teliti. Yesus banyak sekali mengutip ayat-ayat dari Ulangan ini. Ketika Yesus dibaptis, lalu turunlah burung merpati sebagai lambang Roh Kudus, keluarlah suara dari langit ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu apa yang terjadi setelah Yesus dibaptis dengan air dan dibaptis dengan Roh Kudus? Di pasal selanjutnya, Roh Allah membawa dia ke rumah makan, ke padang gurun. Berbeda dengan kita, saat kita berbeda ya dengan kita saat ini. Saat ada teman kita dibaptis, keluarga kita dibaptis, setelah dibaptis kita bawa ke rumah makan. Ya kan, makan-makan kan. Berbeda. Yesus setelah Roh Allah turun, dia dibawa ke padang gurun. Berpuasa selama 40 hari. Saudara melihat korelasinya? Mana makanan dari surga? Bangsa Israel disuruh makan mana selama 40 ya? 40 tahun. Lalu Yesus setelah dibaptis, dia dicobain. Dan pencobaan pertama adalah merubah batu menjadi roti. Dan ini juga yang dikatakan oleh Yesus loh. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari segala sesuatu yang keluar dari mulut Allah. Sama enggak? Sama. Perjanjian lama itu bayangan dari Yesus sendiri. Tapi sangat disayangkan, orang Yahudi tidak bisa melihat itu. Saudara dan saya, yang saya yakin Roh Allah ada di dalam kita. Kita bisa melihat itu. Terpujilah Tuhan membukakan mata rohani kita. Sehingga kita bisa melihat keagungan Kristus di setiap ayat pasal yang kita baca. Janjinya Tuhan itu ya dan amin. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak akan berubah. Oleh karena itu, yuk mari kenallah Allah secara pribadi. Kita senang berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Allah yang kami sembah, ya kan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allahnya Abraham, Allahnya Yakub, Allahnya Ishak. Betul ya? Tapi kapan kita pernah berdoa, Allahku, Allahnya David, Allahnya Arman, Allahnya Brian. Iman kita jadi gak ikut-ikut orang.
Kita punya iman sendiri. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara mau saat berdoa Allahnya, Allahku. Saudara akan menjadi kokoh di dalam Tuhan. Dan saat saudara menyatakan hal itu, lihatlah bagaimana Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup saudara dengan luar biasa. Saat saudara menghadapi cobaan yang begitu berat pun, saudara gak akan goyah. Saudara, untuk mencapai hal tersebut, butuh komitmen. Butuh komitmen. Di dalam kita menjalin hubungan dengan seseorang pun, misalnya suami dan istri, kita butuh komunikasi enggak? Butuh. Butuh komunikasi itu kapan? Seminggu sekali? Enggak. Setiap saat. Betul ya, komunikasi kita bangun setiap saat. Harus, begitupun dengan Allah. Kita harus bangun komunikasi itu setiap saat. Seluruh aspek kehidupan kita itu selalu terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan gak pernah lepas dari kita. Salah satu contoh Paulus bagaimana dia mengalami berjumpaan dengan Tuhan ya. Pengenalan yang luar biasa. Paulus yang adalah sebenarnya sebelumnya menyiksa umat Allah. Dia bisa menjadi seorang pemberita Injil. Dari seorang penganiaya. Kalau sekarang penganiaya umat Kristen tiba-tiba menjadi Kristen. Saudara masih percaya enggak? Orang yang menganiaya, misalnya kita dianiaya. Tiba-tiba dia masuk ke sini naik mimbar. Saudara akan dengerin omongan dia atau saudara akan lemparin dia dengan telur busuk gitu kan? Ya mungkin itu yang dialami oleh Paulus. Itu mungkin yang dia alami. Ya kan, apalagi orang-orang yang dianiaya dia banyak banget. Seringkali mungkin dia ditolak ya. Tapi di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian di dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku. Yang dilatih Paulus apanya? Tubuhnya. Ingat, keinginan daging duniawinya itu yang dia latih. Supaya seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Paulus tahu, saya tahu apa yang benar. Saya tahu apa yang baik. Tetapi apa yang kulakukan adalah yang berdosa, yang berlawanan. Saudara pernah berbuat dosa, saudara tahu itu dosa, saya yakin saudara tahu. Benar ya? Saat saudara berbuat dosa, saudara akan tahu bahwa itu dosa. Terus kenapa dilakukan? Dan itu akan diulang lagi. Benar atau betul? Makanya Tuhan perlu membuat kita sampai tahap kita kecewa berat. Benar ya? Kita tahu itu dosa, kita lakukan lagi kok. Kenapa Tuhan kasih Roh Kudus di dalam hidup kita? Karena dia gak percaya sama kita. Ya kan? Kita bilang, Tuhan ampuni saya gak mau berbuat dosa lagi. Besok kita lakukan lagi. Minta ampun lagi. Minta ampun lagi. Kita mau serius di dalam mengiring Tuhan. Kita komitmen. Latih tubuh kita. Latih. Berat? Iya. Gak ada yang bilang mudah. Yesus sudah mencontohkannya sampai dia taat di atas kayu salib.
Oke. Pertanyaan terakhir. Apa berkat terbesar dari Tuhan untuk kita? Untuk saya, untuk saudara. Apa berkat terbesar Tuhan untuk kita? Suatu waktu saya pernah mendengarkan kesaksian dari seorang hamba Tuhan dari Ambon. Dia bercerita tentang pengalaman masa kecilnya. Dia menginginkan PlayStation. Dia menunggu sekian lama, sekian tahun karena dia harus menabung. Akhirnya terkumpullah uang itu karena di Ambon tidak ada yang jual, dia beli di Surabaya, titip ke pamannya. Ketika barang itu datang, dia unboxing. Kalau di siang hari dia buat main, tapi kalau malam hari PlayStation-nya dipeluk sambil tidur. Karena itu adalah hal yang dia idam-idamkan. Sehingga suatu ketika terjadilah kerusuhan di Ambon. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar kerusuhan Ambon antar agama. RT di situ bilang suruh mengungsi. Papahnya bilang, ayo kita mengungsi. Ambil barang seperlunya yang paling berharga. Mama papahnya kan yang dia kumpulin surat-surat berharga, surat rumah, akte lahir, sertifikat tanah, itu kumpulin. Dan hamba Tuhan kecil ini yang dia bawa adalah PlayStation-nya. Yang dia bawa itu PlayStation-nya. Karena bagi dia barang yang paling berharga adalah PlayStation-nya. Ketika hamba Tuhan itu dewasa, dia menceritakan. Kenapa dia tidak bawa yang lain? Padahal PlayStation ini saat dia bawa, mengungsi di tenda, tidak ada TV, gak bisa dipakai juga. Tapi karena dia masih kecil. Begitupun dengan kerohanian kita. Saya memahami, ada yang kecil, kerohanian, ada yang kerohanian dewasa. Tapi saya harap kita semua yang di sini ataupun menyaksikan secara live, kita mau belajar jadi dewasa. Kita harus bisa memisahkan, membedakan mana yang penting bagi kita. Apa yang penting? Oke. Slide. Sebelum saudara jawab, Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 48, ayat 51, dia bicara, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah apa? Dagingku. Yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Apa berkat terbesar dari Tuhan untuk kita? Kalau bagi saya adalah ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya undang singer maju. Apakah
harta terbesar saudara sama dengan harta terbesar yang saya miliki. Saudara jawab dari lubuk hati yang terdalam. Kalau benar, puji Tuhan. Tapi kalau masih belum, kita belajar bersama-sama ya. Kita menjadikan Yesus sebagai harta terbesar kita, harta terbaik kita. Saudara ingat perumpamaan tentang harta yang terpendam yang pernah Yesus sampaikan? Ketika orang menemukan harta yang terpendam, dia pulang ke rumahnya, dia jual seluruh hartanya untuk mendapatkan harta itu. Pagi hari ini saya tawarkan harta terbaik, yaitu Yesus Kristus kepada Bapa dan Ibu semua. Buang semuanya, jadikan Yesus satu-satunya kekasih jiwa kita. Kita nyanyikan lagu ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Glory bagimu yang terindah. Terbesar dalam hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, tinggi dan ku hargai Yesus Tuhan, kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung
Kau mulia, mulia bagimu. Tuh katakan ku sembah kudus, ku sembah kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus. Haleluya, ku sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang kudus. Haleluya, amin, amin, haleluya, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Haleluya, berdaulatlah atas hidup kami Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, jamaah anak-anak-Mu Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya, dipenuhi dengan kuasa-Mu, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Oh amin, haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, ajaib kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus. Amin, amin. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Oh kudus, penuhi Roh Yesus, urapi jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus penuhi Roh Yesus, urapi. Amin, amin, haleluya. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus penuhiku, Roh. Haleluya, urapi anak-anak-Mu Tuhan, jamah anak-anak-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya,
amin, amin, amin. Mengalirlah. Sekali lagi katakan, Roh Kudus penuhiku. Ini doa kami Tuhan. Roh Kudus. Haleluya. Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Mengalirlah, mengalirlah. Yesus, haleluya. Roh, terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Oh, Engkau melihat kerinduan hati kami Tuhan. Oh, Engkau melihat kerinduan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Nyanyikan pujian ini sekali lagi, nanti Om Andi pimpin kita di dalam doa. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, Jamahlah setiap hati kami. Terima kasih Bapa, Allah yang maha baik, sangat baik, sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau di pagi hari ini kami masih boleh bersama-sama untuk membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu, dan merenungkan firman-Mu Bapa. Sungguh sangat luar biasa Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, agar kami selalu dekat dengan-Mu ya Tuhan. Oh Bapa yang maha baik, Allah yang bersemayam dalam kerajaan surga. Tuhan, Tuhan ampunilah kami, yang setiap kali kami pun lalai Tuhan. Kami melakukan dosa Tuhan, urapi kami semua. Bapa yang maha baik, kalau di antara saudara-saudara kami pada saat ini ada yang dalam segala permasalahan dan persoalan, saya percaya Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha mengetahui apapun persoalannya, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Terutama sekali saudara-saudara kami yang mendapatkan persekusi di dalam ibadahnya. Oh Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan bagi mereka tidak menjadi sia-sia, dan itu pun menjadi motivasi bagi kami untuk selalu dan selalu dekat dengan Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Tuhan, kalau pada saat ini ada saudara kami yang sedang sakit, kami percaya tangan Tuhan yang penuh dengan cinta dan kuasa menjamah dan mengangkat segala sakit penyakitnya. Dan suatu saat dan minggu yang akan datang dia boleh berkumpul dengan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa juga saudara-saudara kami, saudara sepelayanan kami yang pada saat ini sedang mengadakan Bible Camp. Tuhan urapi mereka, Tuhan urapi pendeta Ridwan Kurniawan, Hari Sempulur, Joni Jaya Tuhan, yang saat ini mereka ada di daerah puncak Tuhan. Saya percaya Tuhan dengan membawa anak-anak akan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan mereka kelak akan menjadi ujung tombak dalam pemberitaan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, saya percaya Tuhan juga menyertai kami semua. Dan Tuhan juga yang sudah membuka hati dan pikiran kami semua. Berkatilah saudara-saudara saya di tempat ini Tuhan. Berkatilah gembala sidang kami. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkatilah saudara-saudara kami yang ikut dalam ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Berkat Tuhan melimpah.
tingkap-tingkap langit akan terbuka, tercurah berkat dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi penunjuk di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih kalau kita bisa kembali menerima dan mendengarkan firman Tuhan ya. Tiba saatnya kita akan menjalankan korban persembahan. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita berdoa, nanti kita nyanyikan pujian Satukan Roh Kami ya Tuhan. Tuhan, di tangan kami ada berkat yang Tuhan percayakan buat kami, dan kami ingin memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami ingin menyalurkan berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami sepanjang minggu, sepanjang hari. Biar apa yang kami berikan untuk-Mu Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan memberkati. Balas berkat seturut akan janji firman-Mu. Kami akan lakukan, kami akan memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian Satukanlah Roh Kami ya Tuhan, Roh tercurah dari surga. Satukanlah Roh Kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Sama-sama, semua bangsa-bangsa kan mengaku. Kita nyanyi ya, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di hidup, di jiwa, di roh dan di hati. Di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Roh tercurah dari surga. Roh tercurah dari surga, amin. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, bumi Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Katakan semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku. Sekali lagi katakan ya, Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sudah diberkati Tuhan. Haleluya ya. Kita bersuka cita, kita akan dengarkan pengumuman warta sepanjang minggu ya. Puji Tuhan, saya ucapkan terima kasih buat
para pelayan-pelayan yang hari ini sudah melayani, pemimpin pujian, singer, pemain musik, doa, bawa kolektan, juga yang membawakan firman Tuhan Pak David. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk kita datang ibadah ya di tanggal 19 ya. Benar ya, tanggal 19 Mei tahun 2024, tepatnya kita memperingati hari Pentakosta ya, hari yang ke-50 di mana kita akan sama-sama menikmati ketuangan kuasa Roh Kudus ya. Dan saya juga dorong Bapak Ibu setiap malam saya terus WA untuk kita mengambil bagian dalam persekutuan doa secara komunitas keluarga gitu ya. Ada papa, mama gitu ya, anak-anak berdoa sama-sama meminta kuasa Roh Kudus memimpin kehidupan kita ya. Setiap masalah yang kita hadapi itu jangan minta Tuhan untuk merubah masalah itu ya, tetapi yang kita minta sama Tuhan adalah Tuhan mengubah hidup kita. Ya, kita meminta pimpinan Tuhan supaya kita bisa menang atas masalah. Amin. Kalau kita minta masalah itu dirubah, itu haknya Tuhan, itu maunya Tuhan, itu kedaulatannya Tuhan. Kita nggak bisa paksa. Ya, kalau mau tahu kenapa kita dapat masalah, nanti tanya sama Tuhan waktu kita di surga. Lagi di dunia ini kita sulit, tapi kita minta kepada Tuhan, Tuhan pimpin saya untuk saya bisa menyelesaikan masalah. Amin. Supaya apa? Supaya rohani kita tadi dewasa, kata Alkitab. Pengertian kita itu benar tentang Tuhan. Pengertian kita itu bukan hanya secara berkat yang katanya hambanya. Bisa perutnya buncit seperti saya nih, ya kan? Banyak lemaknya karena makan berkat terus gitu, makan lemak. Kita nggak akan bisa menjadi rohani yang sehat ya. Tapi kita mau sama-sama bilang, Tuhan pimpin saya untuk saya bisa mengatasi setiap persoalan hidup yang saya hadapi ya. Mungkin saudara mengalami banyak sekali masalah yang saudara hadapi ya. Jangan bilang, Tuhan saya ini kenapa saya seperti ini. Karena kalau saudara tanya seperti itu, minta penjelasan sama Tuhan, minta konfirmasi, saudara akan apa? Kecewa. Orang akan timbul iri hati. Saudara akan timbul apa? Banding-bandingkan, tetangga saya lebih hebat, saya kok lebih susah dan lain sebagainya. Tapi kita mau sama-sama minta pimpinan Tuhan. Tuhan pimpin saya bahwa masalah yang saya hadapin membuat saya lebih dewasa lagi pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Tadi itu penjelasan firman Tuhan detail sekali ya. Nanti Bapak Ibu bisa ikutin di YouTube-nya. Walaupun tadi sedikit ada masalah di YouTube-nya, nanti Brian akan betulin ya. Kita akan doa 10 malam tetap dijalankan di rumah masing-masing. Saya akan reminder lewat WA supaya kita mau sama-sama membaca atau berdoa untuk pokok-pokok doa yang saya sampaikan ya. Ada Bapak Ibu punya pokok doa yang lain silakan ya. Di minggu depan juga tanggal 18 hari Sabtu kita ada ibadah pemuda 1 jam saja, kita nanti bawa sekaligus doa ya. Bapak Ibu yang mau ikut doa lewat Zoom boleh, nanti di share di linknya. Jadi nggak hanya pemuda, tapi kita mau sama-sama ikut doa dalam doa 1 jam saja bersama pemuda ya. Itu warta sepekan. Ada yang berulang tahun je? Oh nggak ada. Oke, kalau nggak ada lagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, jaga kesehatan, tetap setia sama Tuhan, tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus akan memimpin hidupmu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga saudara boleh menang dan kita boleh menjadi orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Tidak panjang lebar, kita akan tutup ibadah sepekan. Ada lagi Bu Gembala yang mau disampaikan? Nggak ada ya? Oke, kita nyanyikan satu pujian. Datanglah Roh Kudus kau kurindu, dengan minyak yang baru kau urapiku. Mengalirlah memenuhiku, mengalirlah memenuhiku. Kuasamu bebaskan hidupmu. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mengalir menuhiku,
mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu daskan hidupku. Datanglah Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu. Oh, haleluya, ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu, sekali lagi ya, datanglah Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin, haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin, haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalirlah, mengalir menuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu. Amin. Bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Satu yang ku rindu, satu yang ku. Amin, 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 haleluya, haleluya. Amin. Tinggal di dalam-Mu, amin, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin, haleluya, haleluya. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Ini doa kami Tuhan, ini pernyataan kami kepadamu. Kami mau rindu bersekutu dengan-Mu. Di sepanjang minggu ini Tuhan, di dalam doa 10 malam kami mau Tuhan rindu akan Engkau. Kami merasakan kehadiran-Mu di rumah tangga kami. Kami merasakan kehadiran-Mu di setiap persoalan yang kami hadapi. Kami merasakan kehadiran-Mu di setiap doa-doa yang kami panjatkan. Ya, kehadiran-Mu Tuhan membawa perubahan kehidupan kami Tuhan. Hidupan kami diubahkan, hidupan kami dipulihkan. Rumah tangga kami dipulihkan, hubungan kami dipulihkan. Semuanya dipulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja dengan begitu kuat, mendorong kami untuk tetap bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Tidak ada yang lebih indah selain kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji, kami menyembah, kami merasakan Engkau, lawatan Tuhan terjadi. Engkau berfirman Tuhan atas hidupan kami. Kami buka kedua telinga kami lebar-lebar, mengizinkan kuasa-Mu, firman-Mu akan dikumandangkan dalam hidupan kami Tuhan. Firman-Mu menghidupi kehidupan kami. Kami hanya berkata terima kasih Tuhan. Kami relakan diri kami, hati kami Tuhan, diisi bejana kami dengan firman-Mu. Kami buka selebar-lebarnya
Iman percaya kami buka pembendaraan hati kami, mengizinkan Roh Kudus menjamah hidupan kami, memulihkan hidupan kami, mengubah hidupan kami ya Bapa. Masalah tidak bisa mengubah hidupan kami, bahkan masalah itu tetap akan ada untuk kami, untuk lebih mendekatkan diri lagi kepadamu. Sampai kami tunduk dan taat akan firman, sampai kami menyerah, Tuhan aku tidak mampu, aku tidak sanggup Tuhan mengatasi ini semua. Dengan kekuatan Roh Kudus, Tuhan akan jadikan kami umat-umat yang memenang. Kami buka kapasitas rohani kami lebar-lebar. Kami buka juga tempat ini Tuhan lebar selebar-lebarnya, untuk datang jiwa-jiwa yang rindu, haus dan lapar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan pulang berpisah kami ke rumah kami masing-masing. Sertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa firman-Mu. Jaga lindungi kami Tuhan, pelihara kami sepanjang minggu berjalan. Jauhkan kami dari mara bahaya, niat-niat orang jahat, iblis setan yang mencoba menggau kami. Kami tolak, kami hancur patahkan dalam nama Yesus. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang baik, pertemukan kami dengan orang-orang yang Tuhan rencanakan. Kehidupan kami Tuhan boleh bersuka cita, bergembira karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat-Mu semuanya yang hadir pada saat hari ini. Apa yang sudah kami bawa, kami berikan untuk-Mu Tuhan. Tuhan balas seturut akan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Teman-teman kami yang juga mengikuti lewat live streaming YouTube, berkat yang sama yang Tuhan akan curahkan juga buat umat-umat-Mu Tuhan. Dan mereka pun mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Sebentar kami pulang, kami serahkan sepenuhnya roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebentar hamba-Mu akan melepaskan berkat-Mu Tuhan. Biarlah dengan kerendahan hati, dengan keterbukaan hati kami mau terima berkat-Mu. Kami tetap memiliki iman kepadamu Tuhan, percaya kepadamu. Pengharapan kami tidak akan pernah hilang. Karena ada Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami. Roh Kudus yang memulihkan kami. Dan Roh Kudus akan menyertai kami. Pertemukan kami di jam-jam ibadah minggu depan. Untuk kita bersama-sama dengan kami Tuhan. Berbakti memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara, memimpin saudara mulai hari ini sepanjang minggu berjalan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Amin, haleluya. Bapa terima kasih, haleluya. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, thank you Yesus buat hadiran-Mu, buat pimpinan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.